Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayuhal asatizah wal ustazat rahimakumullah, ayuhat tullab wa talibat hafizakumullah wa ra'akum. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu di sekolah kita ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua dalam mencari ilmu. Kemudian salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan perjuangan beliau ya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita semua. Ayuhat tulab wa talibat, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua sebagai hambanya untuk taat terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla melarang kita semua melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, dosa-dosa, maksiat-maksiat terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa ya ketaatan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana dosa juga bertingkat-tingkat. Kita mengenal istilah al-kabair was-saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, ya. Dan dosa-dosa besar pun bertingkat-tingkat. Ada yang disebut dengan dosa besar yang paling besar, a'zamul kabair, ya. Dan ada dosa besar yang di bawah itu semua. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkannya dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 7 dosa besar yang disebut dengan as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan, yang menghancurkan seseorang kalau melakukannya dan tidak bertaubat darinya. Dan pada pagi ini kita akan lihat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan ada 7 dosa besar yang diperintahkan oleh beliau untuk kita jauhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian semua 7 dosa besar yang membinasakan. Al-mubiqat artinya al-muhlikat, yang membinasakan. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Lalu ditanyakan, apa 7 dosa besar itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, asyirku billah. Yang pertama yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Yang kedua wasihru, melakukan sihir. Yang ketiga waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Dan yang ketiga adalah membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Yang keempat wa aklu riba, memakan riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam wa tawalli yaumiz zahfi, yaitu lari dari medan perperangan. Dan yang ketujuh adalah wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita yang baik-baik, yang mukmin, menjaga kehormatannya melakukan perzinaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita sebagai seorang muslim harus menjauhi 7 dosa ini yang disebut dengan as-sab'ul mubiqat. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya, menyekutukan Allah artinya sarful ibadati li ghairillahi ta'ala, yaitu mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, mempersembahkan suatu ibadah yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla lalu dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, ini disebut dengan asyirku billah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan ini merupakan dosa yang paling besar, dosa yang paling besar dan merupakan kezaliman yang paling besar. Kata Allah Azza wa Jalla, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Enggak ada lagi kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman berupa kesyirikan. Disebut dengan kezaliman karena syirik itu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal ibadah itu adalah hak Allah Azza wa Jalla semata-mata. Ketika dipalingkan, ya, diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, itu artinya melakukan kesyirikan. Dan seseorang jika tidak bertaubat dari dosa syirik ini sampai dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosanya dan dia kekal di dalam neraka. Wa may yusyrik billahi, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampuni, ya, jika dia disekutukan dengan sesuatu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan ampuni jika Allah disekutukan dengan sesuatu, baik dengan nabi yang diutus ataupun dengan malaikat yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah dari, ya, dari malaikat, dari rasul tersebut. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia telah melakukan
kesesatan yang sangat jauh. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan ampuni ya dosa-dosa kesyirikan ini. Kemudian dosa besar yang kedua adalah as-sihru, melakukan sihir. Melakukan sihir. Para ulama mengatakan sihir itu ada dua. Yang pertama adalah sihir berupa mantra-mantra, ar-ruqa, ya. Dan yang kedua adalah berupa obat-obatan yang diberikan kepada orang yang disihir. Ramuan-ramuan yang diberikan kepada orang yang disihir. Dan ini merupakan dosa besar, ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Nabi Sulaiman tidak kafir. Ya, mereka menuduh Nabi Sulaiman bisa menundukkan hewan-hewan, menundukkan jin karena sihirnya. Allah bantah itu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Yang kafir adalah setan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Para ulama mengatakan mempelajari sihir, mengajarkannya itu adalah kekufuran. Tidak boleh sama sekali ya mempelajari sihir dan juga mengajarkan kepada orang lain. Meskipun niatnya adalah mereka klaim untuk mengobati orang. Itu adalah sebuah dosa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan penyihir itu hukumnya adalah dibunuh dalam syariat Islam. Penyihir ya hukumnya adalah dibunuh. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh semua penyihir laki-laki ataupun perempuan. Sehingga pada saat itu dibunuhlah 3 orang penyihir perempuan. Hukumnya adalah dibunuh. Tidak ada hukum lain. Kenapa? Karena dia membahayakan jiwa manusia. Dia bisa membunuh ya manusia. Dia bisa mencerai-beraikan orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi. Ya, dia bisa membuat seseorang sakit, membuat seseorang kehilangan nyawa, membuat keluarga berantakan dan sebagainya. Oleh sebab itu, ya seorang penyihir harus dibunuh. Tidak dihormati, tidak ditakuti. Ya, di sebagian negeri ditakuti, dihormati, dia dimuliakan. Itu adalah kesalahan. Yang benar penyihir itu harus dimusnahkan oleh penguasa Islam. Kemudian dosa besar yang selanjutnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh seseorang yang tidak dibenarkan oleh Allah untuk membunuhnya. Ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar. Membunuh jiwa seseorang, ya, itu adalah dosa besar. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, dalam sebuah ayat kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia akan tinggal kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu azaban azima, Allah sediakan baginya azab yang pedih. Yang membunuh seorang mukmin itu Allah Subhanahu wa taala katakan dia akan masuk surga, kekal di dalamnya, ya. Kemudian dia dimukai oleh Allah Azza wa Jalla, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, Allah laknat dan Allah sediakan azab yang pedih baginya. Ya, bukan berarti orang yang bukan muslim boleh dibunuh. Tidak boleh. Meskipun orang yang bukan beragama Islam seperti kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man, mereka semua tidak dibolehkan untuk dibunuh. Kafir zimmi yaitu orang kafir yang berada di negara Islam, ya. Dia aman hidupnya, dijamin keamanannya di negara Islam jika dia membayar yang disebut dengan jizyah, yaitu seperti pajak tahunan kepada pemerintah Islam. Tidak boleh dibunuh sama sekali. Kafir musta'man adalah orang kafir yang datang ke negeri kita, masuk ke negeri kita dengan jaminan dari pemerintah untuk mendapatkan keamanan. Tidak boleh sama sekali diganggu, apalagi dibunuh. Begitu pula dengan kafir musta'man, kafir mu'ahad. Ada perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin seperti keadaan kita pada saat ini. Negeri-negeri Islam membuat perjanjian dengan negara-negara yang bukan Islam supaya berdamai. Maka tidak boleh seorang muslim membunuh mereka. Kata Rasulullah SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, bukan orang muslim yang dibunuh, kafir mu'ahad. Kata Rasulullah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujatu min masirati arba'ina sana. Bahkan baunya itu, bau wanginya surga tercium dari jarak 40 tahun. Tidak akan dicium oleh orang yang membunuh seorang kafir mu'ahad, ya. Oleh sebab itu tidak boleh seseorang sama sekali ya berniat untuk melakukan pembunuhan ini, apalagi benar-benar melakukannya. Kata Rasulullah SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli muslimin. Bahwa hilangnya dunia ini lebih mudah di sisi Allah Azza wa Jalla daripada terjadinya tindakan pembunuhan terhadap seorang muslim. Jangan sama sekali melakukan intimidasi, ancaman, bulian,
berupa apa namanya? Ancaman untuk membunuh. Ini adalah akan membawa seseorang kepada perbuatan pembunuhan yang termasuk merupakan dosa besar. Kemudian kata Rasulullah SAW, dosa besar yang selanjutnya adalah, kata beliau, ya, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Kapan seseorang jiwa boleh dibunuh oleh pemerintah yang berkuasa? Dalam 3 keadaan. Yang pertama, orang yang murtad dari Islam. Ya. Yang kedua adalah orang yang sudah menikah melakukan perzinaan. Dia sudah menikah sebelumnya, terus dia melakukan perzinaan, maka hukumnya dalam Islam adalah dirajam. Yang ketiga adalah orang yang membunuh seseorang. Ya. Dalam 3 keadaan ini, maka jiwa seseorang dibolehkan untuk dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Bukan orang pribadi, tapi pemerintah yang berkuasa di negeri tersebut, pemerintahan yang berkuasa di negeri tersebut. Ketika seseorang ya dia membunuh orang lain, ketika seseorang murtad dari agamanya, ketika seseorang melakukan perzinahan setelah dia melakukan sebelumnya dia telah menikah, maka dalam keadaan ini seseorang boleh dibunuh. Ya. Kemudian dosa besar yang selanjutnya, wa aklur riba, yaitu makan riba. Riba artinya adalah ada tambahan dari harta seseorang dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti riba nasi'ah, yaitu riba karena keterlambatan membayar hutang. Ini hukumnya haram. Ya, hukumnya adalah haram. Seseorang meminjamkan ya uangnya kepada orang, kemudian orang yang meminjam terlambat membayar hutangnya, lalu peminjam mengatakan, tunda pembayaran hutangmu, nanti kamu tambahkan ya pembayarannya sekian. Ini disebut dengan riba dan riba nasi'ah. Ataupun setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, ya. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Minjamkan 1 juta, kembalinya 1.100.000, 1.200.000, semakin lama semakin banyak. Ini adalah riba yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Ataupun pada barang-barang, ya, menukar barang yang sejenis, ya, emas dengan emas, perak dengan perak, bahan makanan dengan bahan makanan, ini adalah riba kecuali dengan 2 syarat. Dia dilakukan di tempat yang sama dan jenisnya sama. Dia dilakukan secara tunai. Tapi kalau dia tidak tunai ataupun ya tidak tunai di tempat tersebut, maka ini adalah riba yang tidak boleh. Selisihnya merupakan riba yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Dan kita harus berhati-hati dari segala bentuk riba, karena semua yang terlibat dalam riba itu dapat laknat dari Allah Azza wa Jalla. La'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah laknat siapa? Akilar riba, pemakan riba, ya. Wa mu'kilahu, yang memberikan, wa katibaihi, dan 2 orang yang menuliskan, wa katibahu, dan yang menuliskan, wa syahidaihi, dan juga 2 orang saksinya. Semua yang terlibat ya itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu ciri dosa besar itu kalau disebutkan dalam ayat atau hadis tersebut adalah kata laknat. Itu menandakan dia dosa besar. Seperti dalam ayat hadis ini kata Rasulullah SAW, Allah laknat siapa? Pemakan riba, yang memakannya, yang memberikannya, yang menuliskannya, dan juga 2 orang saksinya. Maka seorang muslim harus menjauhi riba ini. Termasuk zaman sekarang ini pinjaman online itu, pinjol, itu adalah riba yang tidak boleh sama sekali dilakukan oleh seorang muslim. Itu adalah riba. Ada bunganya yang mereka sebut dengan apa namanya? Interest. Itu adalah riba dan itu tidak boleh sama sekali dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian kata Rasulullah SAW, dosa besar selanjutnya, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim yaitu anak yang masih kecil yang belum balik dan orang tuanya, bapaknya meninggal dunia. Dia meninggalkan harta. Maka orang yang mengurusi harta anak yatim tersebut diharamkan memakan harta anak yatim tersebut dengan cara yang batil. Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka memakan api di dalam perutnya. Maka hati-hati nih kalau ada yang memiliki ya, anak yatim dan dia mengurusi hartanya, ya tidak boleh sama sekali dia memakan harta tersebut kecuali dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik itu bentuknya diterangkan oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, dia berupa pinjaman. Kalau dia sudah memiliki kelapangan dia bayar, atau dia memakan sesuai dengan jerih payahnya mengurusi harta anak yatim tersebut. Ya, kemudian ya seseorang diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Termasuk kita ini sekolah ini, jangan sama sekali ya menyakiti, mengganggu, membuli anak yatim. Ya,
Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan hari kiamat itu diantaranya apa? Orang-orang yang menghardik, membentak, menyakiti anak yatim. Ini tidak boleh sama sekali. Ya, fa amal yatima fala takhar. Adapun anak yatim maka jangan kamu bentak dia, jangan kamu marahi, karena dia sudah bersedih dengan kematian ayahnya. Maka jangan ditambah kesedihannya. Harusnya kita tolong, kita kasihi. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, dosa besar selanjutnya wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perperangan. Ketika kaum muslimin berperang dengan musuh-musuhnya, dua saf, dua barisan, barisan kaum muslimin dan barisan orang-orang kafir sudah bertemu dalam satu medan perperangan, ya dengan senjatanya masing-masing, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk lari dari medan perperangan tersebut. Dia harus sabar, dia harus teguh di situ. Ya, kalaupun dia meninggal sebagai seorang syahid insyaallah. Maka tidak boleh dia lari karena takut menghadapi musuh. Seorang muslim harus punya keberanian, syaja'ah, harus sabar, harus teguh dengan perjuangannya. Jangan kabur, tidak boleh kabur dari medan perperangan. Ini dosa besar. Ya, ini merupakan dosa besar. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling berani dalam perperangan. Dalam sebuah perang, ya beliau mengatakan, ya di atas bigalnya yang berwarna putih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat takut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju ke barisan musuh. Beliau mengatakan, memperkenalkan dirinya, ana Muhammadun la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah Muhammad, seorang Rasul yang tidak mendustakan sama sekali. Dan saya adalah anaknya Ibnu Abdul Muttalib. Rasulullah SAW maju ke medan perperangan ke hadapan musuh, lalu diikuti oleh para sahabat yang lain ridwanullah taala alaihim. Ya, harus begitu seorang mukmin. Sebagaimana Khalid ibn Walid dalam perang Tabuk, sampai beliau menghancurkan 9 bilah pedang menghadapi musuh. Coba dibayangkan. Ya, ketika seseorang dalam medan perang, mungkin patah pedangnya. Zaman dulu pakai pedang, dia akan takut. Tapi lihat Khalid bin Walid, sampai 9 pedang di tangannya hancur karena menebas musuh. Dan beliau tidak mundur sama sekali. Ya, tidak ada tersisa di tangannya kecuali satu pedang dari Yaman, disebut dengan Safihah Yamaniyah. Kita harus teguh dalam perjuangan kita. Ya, tidak boleh seorang muslim memiliki rasa pengecut, rasa takut dengan musuh. Kalau kata Allah Azza wa Jalla bahwa seseorang boleh lari dari medan perang dengan 2 syarat. Atau ketika keadaannya ada 2. Seseorang boleh lari dari medan perperangan kaum muslimin dan orang kafir dengan 2 keadaan saja. Yang pertama, dia ya menyingkir dari musuh ya dengan niat untuk menyerang musuh dari tempat yang lain. Yang kedua, ketika dia bergabung atau ingin bergabung dengan pasukan muslim yang lain. Ya, maka dalam 2 keadaan itu, maka dia boleh lari meninggalkan medan perang. Ketika dia ingin menyerang musuh dari sisi yang lain, ataupun ketika dia ya ingin bergabung dengan pasukan yang lain. Selain itu, maka tidak boleh seseorang lari dari medan perperangan. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh wanita-wanita yang baik-baik, mukmin, ya jauh dari perzinaan, lalu dituduh melakukan perzinaan. Ini hukumnya haram sama sekali. Namanya qazaf, menuduh orang melakukan perzinaan, ya, tanpa ada bukti. Ini namanya adalah qazaf. Dan ini hukumannya luar biasa dalam syariat Islam. Barang siapa yang menuduh orang-orang mukmin, ya wanita-wanita mukmin melakukan perzinaan padahal mereka jauh dari perzinaan, maka dia ya telah menanggung dosa yang sangat besar. Kemudian ya siapa yang menuduh seseorang melakukan perzinaan tanpa ada bukti, maka hukuman bagi dia adalah 80 kali cambuk. Dicambuk oleh pemerintah sebanyak 80 kali. Karena dia merusak kehormatan seseorang. Karena dia merusak kemuliaan seseorang. Bukan berarti kalau orang menuduh laki-laki melakukan perzinaan, dia tidak dihukum. Dia dihukum juga. Disebutkan perempuan, ya waqazful muhsanatil mu'minat, menuduh perempuan yang mukmin melakukan perzinaan. Karena kata ulama, ya tuduhan terhadap perempuan itu lebih buruk, lebih hina. Bukan berarti tuduhan terhadap laki-laki dibolehkan. Ya, 7 dosa besar ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ini, bukan berarti tidak ada dosa besar yang lain. Banyak dosa-dosa besar yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan Rasulullah SAW terangkan kepada kita agar kita semua menjauhinya, supaya kita tidak ikut melakukan dosa-dosa besar ini. Kalau kita tidak tahu, mungkin kita melakukannya. Ya, kita pelajari dosa-dosa besar itu agar kita semua jauh darinya dan bisa menghindarinya. Karena seorang mukmin tidak hanya diperintahkan mengetahui kebaikan, dia juga diperintahkan
mengetahui keburukan. Sebagaimana dikatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Saya tahu yang buruk bukan untuk melakukan keburukan, walakin li tawaqqihi, tapi untuk menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan kebaikan dengan keburukan, dikhawatirkan dia masuk ke dalam keburukan tersebut. Ya, sebagaimana Huzaifah ibn Yaman, beliau bercerita, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan atau anil khairi. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarri. Namun saya bertanya tentang yang keburukan. Ya, makhafata an yudrikani. Karena saya takut keburukan itu menimpa saya. Jangan sampai kita tidak tahu yang buruk. Kita diperintahkan mengetahui yang baik. Dan kita juga diperintahkan untuk mengetahui yang buruk. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, latan qadu ural islami urwatan iza nasha'al fil islam man la ya'riful jahiliyah. Tidak, tali-tali Islam ini, ajaran-ajaran Islam ini akan hilang satu demi satu ketika dalam Islam ini tumbuh orang-orang yang tidak mengetahui jahiliyah. Maka kita harus mengetahui perintah Allah Azza wa Jalla dan juga larangan Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah kita ketahui untuk kita kerjakan, dan larangan Allah Azza wa Jalla kita ketahui adalah untuk kita hindari. Jangan sampai kita melakukannya. Dosa besar itu di antara ciri-cirinya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, orang yang melakukannya diazab oleh Allah, akan diazab oleh Allah, atau dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, atau dosa yang ada hukuman hadnya di dunia, baik itu hukuman qisas, ya, baik itu hukuman cambuk, baik itu hukuman ya dibunuh dan sebagainya. Kemudian juga kalau Allah Azza wa Jalla sebutkan ada di situ kemurkaan Allah, laknat Allah, azab Allah Azza wa Jalla, ini menandakan dosa-dosa besar yang harusnya dijauhi oleh seorang muslim. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menambah pengetahuan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.